Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, kultum di bulan Ramadan merupakan kegiatan penting bagi umat muslim. Kultum Ramadan memungkinkan para ustadz dan khatib untuk menyampaikan pesan-pesan yang relevan dengan bulan Ramadan dan memotivasi umat muslim untuk lebih mendalami agama Islam. Itu adalah prinsip dasar tujuan daripada kultum. Namun dengan berjalannya waktu dalam perjalanannya kultum sudah dijadikan ajang kaderisasi para jemaah, sehingga suasana sholat tarawih menjadi lebih berwarna. Kalau kita perhatikan di masjid-masjid di saat bulan Ramadan, kita bisa melihat daftar yang menyampaikan kultum, kemudian yang menjadi imam, itu sudah mulai banyak beragam sudah beragam. Kalau dulu ya imam ya beberapa orang, kemudian yang kultum juga. Jadi biasanya kalau dahulu itu imam merangkap kultum. Jadi kalau di suatu masjid itu ada 3 orang imam, ya selama bulan Ramadan dia jadi imam, kemudian dia juga yang memberikan kultum. Kecuali sekali-sekali diselingi oleh penceramah atau ustadz dari luar sebagai undangan untuk memberikan kultum supaya ada gairah ya. Jadi sehingga kalau dari luar itu membuat para jemaah itu berharap ada pencerahan yang baru, pencerahan yang lain yang lebih baik. Nah, sebenarnya di dalam kaderisasi itu ngurus tidak usah ragu-ragu. Bagaimana membuat daftar para jemaah, diminta kesediaannya untuk memberikan kultum. Bagi yang sudah mampu jadi imam, kita minta untuk bersedia menjadi imam, sehingga nanti akan keluar daftar yang sangat bervariasi ya, di mana ada yang memberikan kultum, ada yang menjadi imam, sehingga imam masjid yang ada atau khatib masjid yang ada itu menjadi ringan. Nanti setelah akhir bulan Ramadan baru kita lakukan evaluasi apa-apa yang perlu diperbaiki, sehingga kader bermunculan nanti. Nah, itulah harapan kita, bagaimana dalam memakmurkan masjid itu kita juga sekaligus bisa menciptakan kader-kader, karena mereka inilah yang akan menggantikan bapak-bapak yang sudah lansia, mungkin sudah terlalu lelah ya untuk selalu menjadi khatib, menjadi imam. Sehingga kalau kita sudah banyak kader tentunya bisa bergantian. Jadi fungsi imam dan fungsi khatib itu adalah sebagai pembimbing, penasehat, supaya kader-kader ini bisa lebih siap dan suasana sholat di masjid menjadi lebih meriah, masjidnya makin makmur. Jadi di dalam kultum tersebut sebenarnya ada 3 bagian ya. Kalau kita katakan batang tubuh kultum itu terdiri dari 3. Yang pertama itu pembukaan biasanya atau mukadimah. Biasanya banyak disampaikan dalam bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua isi kultum. Isi kultum itu ya sudah pasti bahasa Indonesia ya, karena supaya mudah dimengerti. Bahasa Arabnya nggak usah terlalu banyak. Itu kalaupun dia bahasa Arab itu memang penting karena sebagai dasar. Jadi upayakan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dimengerti.
Kemudian yang ketiga, penutup kultum. Nah, penutup kultum bisa dalam bahasa Indonesia, bisa juga diselingi dengan bahasa Arab. Nah, hanya itu. Jadi saya rasa untuk memberikan kultum itu mungkin banyak jemaah yang bersedia, banyak jemaah yang bisa, ya, karena pada prinsipnya kultum itu adalah menyampaikan sesuatu yang dimiliki oleh para jemaah, ya, yang ditugaskan. Bagaimana pengalamannya, bagaimana ilmunya, tidak harus itu merupakan ilmu agama, ya. Yang penting ilmu yang bermanfaat bagi jemaah lainnya. Jadi katakanlah kultum itu kita jadikan ajang untuk belajar sekaligus sharing ilmu, sharing pengalaman, supaya nanti pengetahuan dari jemaah itu bisa merata. Syukur-syukur kalau seandainya yang ditugaskan bisa paham juga tentang ilmu agama, itu lebih baik. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan dalam susunan teks kultum atau ceramah. Ceramah Ramadan biasanya terdapat sebuah mukadimah atau pembukaan. Mukadimah lazim diucapkan dalam bahasa Arab sekaligus bahasa Indonesia saat ceramah. Adapun contoh pembuka kultum, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla amma ba'd. Setelah itu baru dilanjutkan dengan isi, kira-kira kita mau menyampaikan apa, topiknya apa. Itu tentunya singkat, ya. Kita sampaikan dengan singkat karena waktunya memang terbatas, ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan sholat tarawih dan witir, ya. Jadi setelah kita sampaikan beberapa materi ini, hal-hal penting yang kita miliki yang mungkin perlu diketahui oleh para jemaah. Nah, maka kita tutup setelah itu. Jadi kultum kita tutup. Cara penutupannya bisa seperti ini. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang tidak berkenan, baik hal tersebut yang disengaja maupun tidak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia. Contoh kultum singkat, padat, dan tentunya sederhana. Dan ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi supaya kultum itu bisa lebih baik, hasilnya mudah diterima dan mudah diterapkan oleh para jemaah sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai tentang bagaimana belajar kultum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.